Oke. Yes, nggak masuk lagi ternyata. Selanjutnya apa, Sel? Behind the back dribble. Behind the back. Ya. Behind the back ada dua ya? Tahu Ya. nggak? Ada dua. Ayo, tahu nggak? Behind the back. Apa lagi? Ayo. Behind the bottom. Behind the back. Behind the back ada dua. Yang pertama adalah stationary behind the back. Stationary. Yang kedua adalah behind the back forward. Oh. Ke depan. Yang namanya behind the back, bolanya nggak boleh tinggi, Sel. Namanya aja ada behind the back. Lihat ya, bolanya harus di bawah pantat kamu. Ini latihannya. Ini latihannya. Yang namanya forward, bolanya baru harus ke depan. Move. Lihat kakinya ya. Selalu cross. Kalau kamu open, nggak ada gunanya ya. Yuk. Susah. Tuh, lihat bahunya Marcel, pandangan Marcel selalu ke depan. Selalu bolanya di bawah pantat. Adep sana, Sel, adep sana, Sel. Nah, kontrol dribble terus, kontrol dribble. Kamu harus merasakan bolanya. Feel the ball. Karena kalau kamu nggak feel the ball, bolanya pasti nanti kemana-mana, jatuh ke depan, jauh ke depan. Forward, ke depan, move, lihat kakinya. Kakinya selalu cross, kiri, Sel. Behind the back. Biasanya sering dilakukan Marcel tuh ya. Waktu Marcel sekolah di Saint Louis sering melakukan trik ini ya. Yoi. Kalau kalian masih beginner, biasa aja di tempat aja. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ingat, kalau dari samping saat kamu melakukan behind the back, jangan maju badannya, jangan lututnya maju. Tapi pantatnya diturunin ke belakang, seperti mau duduk. Jadi bolanya persis di bawah pantat kamu. Persis. Oke? Oke. Ada lagi, Sel? Next. Ini dribble selanjutnya adalah dribble hesitate. Saat kamu hesitate adalah berhenti. Seperti mau shooting, tangannya harus dekat dengan bola, terus move lagi ke depan. Tapi beda ya dengan change of pace. Bedakan itu. Change of pace saat kamu berhenti, daya ledak langsung ke depan. Kalau hesitate, cukup berhenti, bola. Saat kamu dribble kiri, tangan kanan kamu harus dekat dengan bola. Ini namanya hesitate. Tidak sekedar menggerakkan tangan kanan dan bola, kepalanya juga harus bergerak. Hesitate, move lagi. Kalau dribble kanan, hesitate, move lagi. Ingat, jangan lakukan ini dengan pelan. Kalau kamu lakukan dengan pelan, Sel, yang terjadi adalah carrying the ball. Yuk. Akhirnya Turnover. Latihan dasarnya, Sel. Dribble di tempat, stay low, hesitate, harus berdiri badannya. Sedikit tegak. Ingat ya, lihat gerakannya ya. Nggak cuma tangan, nggak cuma bola, nggak cuma badan, tapi kepala juga harus menipu. Stay low, kepala nipu. Stay low, kepala menipu. Itu cukup fundamentalnya. Dribble kanan, kepala menipu. Ingat ya, setiap hesitate harus tangannya dekat dengan bola, tapi jangan pegang bolanya. Yoi. Double dribble. Hesitate itu harus menggunakan tangan dan kepala, jadi sedikit berhenti. Ya. Lagi, Sel. Move. Good. Hesitate juga bukan cuma seperti itu butuh teknik juga. Itu butuh juga dengan pergerakan body, kaki, tangan, kepala. Saat defendernya bergerak, saatnya kamu melakukan shooting. Ya. Kalau defendernya nggak bergerak, hesitate, move lagi ke depan. Kembali lagi kepada Eza Activewear Tips. Yoi, yang harus dilakukan dan tidak Tidak. boleh dilakukan. Do and don't. Behind the back. Tadi ada dua ya, behind the back. Yang pertama adalah stationary, yang kedua forward. Jangan melakukan stationary dengan berdiri. Kamu susah kontrol bolanya, bener, Sel? Nul. Kamu harus jongkok. Bolanya harus di bawah pantat. Ini harus dilakukan.
Dan ini biasanya bolanya adalah buat kontrol dribble, Sel. Saat kamu drive, ada defender nggak bisa lewat, kontrol dribble. Oh. Bener ya? Ya benar. Karena kalau kamu mau lewatin orang dengan behind the back stationary, cuma bisa bergeser ke samping. Ya. Ya? Ya. Bukan forward. Jangan lakukan behind the back stationary mau ngelewatin orang. Lewatin orang, ya nggak bisa, susah pergerakannya. Jadi kalau mau ngelewatin orang, yang harus kamu lakukan stationary adalah menggeser defendernya. Baru kamu bisa menggunakan dribble yang lain. Yang nggak boleh dilakukan saat behind the back forward, membuka kaki, open, bahaya, still bisa ditabrak. Forward, cross kakinya ke depan. Bolanya jangan ketinggalan. Yang nggak boleh dilakukan, forward bolanya ketinggalan di belakang. Itu nggak boleh dilakukan. Saat kamu dribble forward, behind the back, bolanya juga harus ke depan. Push bolanya dengan jari. Ini udah kita bahas di behind the back pass bersama temannya Marcel, namanya Carlsen. Oke. Kenal ya? Nah loh. Oh kenal. Tipsnya adalah latihannya buat beginner di tempat aja. Bergerakin pinggangnya, gerakin pinggangnya. Itu doang, cukup latihannya. Itu dia do and don't tentang behind the back. Nah, ini yang rada sulit nih. Banyak juga hesitate, tadi Marcel juga melakukan, nggak perlu seperti shooting, tapi berhenti sebentar, hesitate, bisa move lagi. Mirip sama change of pace, nggak perlu dengan shooting, hesitate sebentar, move lagi, bisa. Yang nggak boleh kamu lakukan saat hesitate adalah tidak berhenti dengan menipu, cuma berhenti sebentar, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Saat hesitate, kamu udah tahu ada defender, berhenti sebentar, move lagi. Gunakan dribble yang apapun yang kamu bisa saat melakukan hesitate. Yang harus dilakukan hesitate adalah menipu lawan, menggerakkan kepala, tangan kanan saat tangan kiri dribble, tangan kanan dekat dengan bola, saat dia tertipu melompat, baru kamu move lagi. Itu yang harus dilakukan. Sedikit susah sih kalau coach bilang hesitate ya. Ya. Butuh skill, basketball IQ juga. Karena kamu harus sering-sering lihat orang melakukan ini. Baru kamu bisa mencontohkannya. Sekedar latihan seperti yang tadi coach bilang, dribble stay low, hesitate. Dribble stay low, hesitate. Cukup. Lama-lama kamu bisa gunain juga di game. Itu dia sedikit tips Aza Activewear tips. Yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Jadi ini pemenang dari kuis Aza Activewear sebelumnya. Episode sebelumnya. Jadi ini adalah pertanyaan dari Aza Activewear quiz episode kali ini. Oke, Marcel mau cerita sedikit tentang pengalaman dia selama Wahana DBL All Star di Los Angeles ya. Yoi. Pernah dilatih salah satu trainer basketball NBA ya? Ya. NBA player, siapa namanya? The Low Ball. Itu Jordan nama, Lowry. nama Instagramnya di sini nih. Boleh, boleh. Boleh. Nama aslinya siapa? Jordan Lowry. Jordan Lowry. Apa yang sering diajarkan Jordan Lowry? Tentang dribble aja deh, karena kita bahas tentang dribble. Ya, yang diajarkan tuh Hesitation. bisa hesitation ya. Nah ini kadang kita kebanyakan tumpuannya di sini. Padahal yang bener tuh tumpuan di sini supaya buat kita cepat ke depan. cepat ke depan. Berarti dribble nggak cuma dengan tangan, Yoi. kaki juga penting ya. Ya. Itu yang diajarin ya. Jadi dribble itu nggak cuma sekedar menggerakkan tangan dan bahu, kaki juga penting karena saat menipu lawan itu butuh gerakan daya ledak. Ya. Kembali lagi daya ledak ya. Eksplosif. Eksplosif, itu dia bahasanya tuh. Itu dia sedikit ya tentang apa yang dilatih Coach Jordan Lowry ya. Sel, harapannya apa Sel buat anak-anak basket DBL, anak SMA lah khususnya? Harapannya semoga corona ini cepat berakhir dan kita bisa bermain basket bareng semuanya. Oh, pandemi cepat selesai ya. Yo, amin, Bisa amin. beraktivitas kembali ya. Yo. Berarti mereka harus ikutin protokol kesehatan Sel. Oke. Jangan males cuci tangan, jangan males pakai Masker. masker. Itu juga paling penting, itu udah hal kecil lah yang bisa kalian lakukan untuk kita biar bisa main basket bareng lagi kata Yuk, Marcel. jaga jarak. Jaga jarak juga penting. jangan pergi ke tempat keramaian lah ya. Yo, ya. Kalau mau latihan basket ya individu lah, berdua aja sama coachnya. Ya. Masih oke lah. Terima kasih untuk Marcel. Jangan lupa apa Sel kalau di DBL Play, jangan lupa apa nih? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wih, Because subscribe is free. Yang suka sama video ini juga share ke teman-temannya ya. Yoi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Peace.